mati dan bangkit buat kita untuk menyelamatkan kita. Bahkan lebih dari itu, Dia hendak menyembuhkan kita, memulihkan keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya yang di tempat ini dan di rumah, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ayo jangan ragu-ragu, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini sekarang. Dan kami percaya kehadiran-Mu hendak membawa kebangkitan ya Tuhan yang baru bagi kami. Hendak membawa pemulihan, kesembuhan bagi kami saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Bahkan lebih dari itu untuk kebangkitan bagi kami. Sehingga keadaan kami yang ada di dalam kami tidak lagi mati ya Tuhan. Baik itu segala permasalahan yang membuat kami mati. Permasalahan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun ya Tuhan. Tuhan, kami tidak akan mati lagi. Namun kami mau bangkit ya Tuhan. Dan menyerukan nama Yesus dalam hidup kami. Yang berkuasa, yang jauh lebih besar dari segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biar terus mata kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu. Katakan imam besar. Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Sujud di depan tata-Mu. Taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, amin Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Tuhan, bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luluh, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau ada di sini saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu nyata hari ini di dalam kami. Mata kami tertuju pada-Mu Tuhan Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu. Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku,
yang sudah dibaptis Roh Kudus, saudara berbahasa roh. Yang di rumah Bapak Ibu Saudara, yuk mari merespon hadirat Tuhan, menyembah Dia. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh. Mari sambil terus menyembah berbahasa roh, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Yang di rumah yuk mari juga kita ikut bangkit berdiri. Seolah-olah kita sedang berdiri dengan iman kita bahwa segala sesuatu yang mati dalam hidup kita oleh karena kuasa kebangkitan Yesus harus bangkit kembali. Iman kita harus bangkit kembali ya saudara. Maka kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, sanggup memelihara, sanggup menyembuhkan. Yuk biar bangkit lagi hari ini ya saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Pengorbanannya sungguh besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau sudah bangkit bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Lalu kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk momen yang baru dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang melawat ibadah ini Tuhan. Amin.
Kami percaya Tuhan, Engkau menguduskan setiap kami yang hadir di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak menaikkan doa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pak Niko beserta dengan 4 wakilnya, Gembala Rayon kami Pak Yonggi dengan kedua wakilnya, dan semua gembala cabang ranting yang ada di Rayon 9. Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Ya. Kami percaya Kau pakai secara luar biasa. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Juga kami tidak berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pak Edwin. Berkati keluarganya Tuhan. Terlebih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan tidak menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan Kau berikan atas umat-Mu yang hadir di tempat ini. Yes, amin. Senantiasa umat-Mu dimerdekakan, umat-Mu dipuaskan, umat-Mu dipulihkan, umat-Mu disembuhkan. Dan kami percaya yang miskin diperkaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Tuhan, pada pagi hari ini kami tidak berdoa untuk setiap kami yang tidak melayani Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kami, dan juga setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan melawat sempurna. Amin. Ibadah pada pagi hari ini, dari permulaan pertengahan dalam tangan kasih-Mu, tangan yang penuh kuasa, Allah kami yang besar. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hendak membaca bersama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita deklarasikan bersama-sama, ada di multimedia saudara. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta kedua akan mengangkatkan penuaian jiwa yang besar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita akan membacakan Mazmur 91 bersama-sama saudara. Ini menjadi kekuatan kita, firman Allah, yaitu Allah itu sendiri. Kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kita bertepuk tangan buat Tuhan saudara yuk. Yuk kita memuji-muji nama Tuhan. Semua jemaat yang di rumah juga ikut yuk bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, Ayo. kebesaran-Mu kekal selamanya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Ajaib dan penuh Agungan. Ayo. satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan. Sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu harap kami nyatakan, Kerajaan-Mu Tuhan. kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, Amin. yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja. atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami semua bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja. atas dunia, Amin. yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja Atas dunia. Ayo. yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya Dan meminta untuk selamanya. dan meminta untuk Selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Tepukan haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Engkaulah Raja, hey, atas dunia. Dia bangkit untuk ini. Hancurkan, yes, Dan membebaskan jiwa. kami bersorak, yes. Bertepuk tangan. Ayo dong saudara. Jemaat Lenteng Agung percaya. Dan meminta Engkaulah Raja. atas dunia.
dibebaskan oleh Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang nanti yang akan datang kepada Tuhan yang percaya. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Baik yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan lewat rekening, boleh memberinya lewat QR Code. Mungkin bisa ditayangkan kalau ada, atau nomor rekening dari gereja Tuhan di GBI Lenteng Agung ini yang tertera di depan Bapak Ibu Saudara ya. Boleh ditransfer ke situ dan kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan menyimak Voice of Pentecost dan pengumuman lokal Saudara. Selamat menyimak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan. Dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta akan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis Apin, prajurit Romawi yang menjaga murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan. Namun, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tetap fokus. Pandang Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati hadiratnya di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Di ibadah yang pertama kali kita kembali ibadah onsite. Bahkan Tuhan tambahkan untuk kita bisa ibadah live streaming daripada tempat ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh kembali berhimpun. Kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini Tuhan. Bahkan yang ada di rumah-rumah. Kami berterima kasih atas segala kasih anugerah Tuhan. Perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Amin. Dan kami tahu Engkau sedang dan terus menuntun kami, gereja-Mu ya Tuhan, masuk dalam dimensi yang baru. Amin. Secara khusus kami boleh dengan penuh sukacita memperingati Paskah pada hari ini, memperingati kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Amin. Menjadi satu momentum penting dalam hidup kami, dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tentang arti penting Paskah ini Tuhan. Ajar kami untuk kami terus mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua Roh Kudus di tempat ini, yang kami semua yang ada di tempat ini, dengan urapan dari tempat maha tinggi. Memenuhi kami semua, memenuhi semua kami yang menyaksikan live streaming, bahkan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Mari yang siap sama-sama menyambut firman Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih worship leader, singers, dan seluruh imam musik. Dengan waktu yang singkat yang ada di depan kita, ya, dan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya sangat senang sekali, ya, berjumpa, bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya ucapkan selamat pagi terlebih dahulu, dan shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya? Oh, puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, masih ingat dan masih on fire. Sekali lagi boleh ya? Apa kabarnya? On fire, puji nama Tuhan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ucapkan selamat Paskah buat semuanya. Satu momentum yang tidak kebetulan, saya tahu, ya, kita semua tahu. Kita anak-anak Tuhan yang beriman, hamba-hamba Tuhan yang punya iman kepada Tuhan, percaya, tidak ada yang satu kebetulan. Dan hari ini kita boleh beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, selain kita bisa tatap muka, tentu dengan protokol yang ketat, dan sampai ada klaster baru, sekalipun sekarang tren pandemi sudah mulai menurun, ya, trennya, tetapi kita tetap harus waspada. Katakan tetap waspada. 1, 2, 3. Ya, jadi terus saya pribadi bersyukur dengan istri juga sudah divaksin, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan kami sudah 2 kali melalui jalur kategori tokoh agama, jadi sudah memberikan satu contoh dan kontribusi penting kepada pemerintah dan tentu masyarakat, khususnya buat gereja kita. Jadi nanti apabila ada waktunya, Bapak Ibu sudah dijadwalkan untuk divaksin, saya mendorong, tidak hanya menghimbau, supaya Bapak Ibu langsung cepat ambil bagian dalam vaksinasi, ya, supaya segera kita bisa melewati masa pandemi ini dan kita bisa beribadah, bukan lagi new normal ya, kalau bisa back to normal. Jadi benar-benar sudah nggak pakai masker lagi, ya. Saudara kalau yang bekerja pakai masker seharian di kantor sampai sore gitu ya, pusing saudara, ya, makanya nggak nyaman. Jadi kalau bisa kita berdoa sudah benar-benar bebas tanpa pakai masker lagi, sehingga kita bisa lebih maksimal lagi berkontribusi, lebih maksimal lagi bekerja, terutama lebih maksimal lagi melayani Tuhan, lebih maksimal lagi memuji memuliakan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Langsung masuk dalam arti penting Paskah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Langsung baca ayatnya, waktu saya tidak banyak. Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Ya, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi dua, tiga, ayat 4. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka apa? 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ketika 7 lebih keras, yaitu bahwa Delapan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu yang sudah membaca firman Tuhan dan percaya dengan iman. Katakan amin. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang menceritakan bagaimana momentum penting pada saat Yesus bangkit. Harus saudara cari ayat yang menceritakan akan hal ini dan saudara ingat-ingat terus, saudara terus mempelajarinya. Supaya apa? Supaya saudara terus teringat dan fresh, segar dalam ingatan saudara. Karena apa? Perjalanan rohani kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada kalanya kita terbelokkan ingatan kita, kesadaran kita dengan masalah-masalah dunia. Tapi begitu kita mengingat akan kebaikan Tuhan dan bagaimana kuasanya terjadi pada saat Dia mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan Yesus yang bangkit itu saudara percayai sebagai juru selamat, maka semangat hidup saudara, gairah hidup saudara akan bangkit. Yang percaya katakan amin. Maka harapan saudara yang sudah runtuh, sudah pupus, sudah patah akan kembali bangkit. Saudara punya pengharapan yang baru. Kenapa? Yesus bangkit. Yang percaya bersukacita katakan amin. Oleh karena itu kita harus terus mengingat-ingat, terus merefreshnya kembali. Bahkan tidak hanya setahun sekali. Saudara ingat betul bagaimana karya pengorbanannya. Tadi sudah dinyanyikan, karya terbesar dalam hidupku. Ingat-ingat kebaikan Tuhan, terutama pada saat Dia berkorban di kayu salib. Begitu berdarah-darah, begitu sedihnya kalau kita melihat. Siapa yang sanggup untuk menahan kesakitan yang seperti itu? Tidak ada satu manusia pun yang sanggup, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sampai pada satu titik yang paling berat adalah bagaimana Yesus ditinggalkan Bapa di surga. Karena begitu dosa yang begitu besar harus ditanggungnya. Gak sanggup. Hubungan antara anak dan bapa pun harus rela diputuskan. Dan setelah itu Yesus berkata, sudah selesai. Dan pada hari yang ketiga, seperti yang ditulis dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 8 tadi kita sudah baca, bagaimana peristiwa Yesus bangkit. Dia tidak ada di kubur. Hilang dari kubur, kemana? Bangkit. Dan itulah yang membedakan iman saudara dengan iman orang di luar sana. Itulah yang membedakan keyakinan saudara dengan keyakinan orang di luar sana. Kenapa? Karena yang kita yakini, yang kita imani, Yesus Kristus Juru Selamat kita bangkit dari kematian. Yang percaya bersukacita katakan amin. Bangga punya Tuhan Yesus katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, terus kita harus melihat arti pentingnya, maknanya. Tuhan siapa? Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Tuhan berkuasa atas segalanya. Termasuk dalam hal ini tentu saja berkuasa atas maut, atas kematian. Maut pun dikalahkan. Kematian dikalahkan. Dia bangkit, dia hidup. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, mati dalam kematian Kristus dan bangkit juga dalam kebangkitan Kristus. Yang bersukacita katakan amin. Tidak hanya mati kemudian mati nggak bagian bangkit saudara, tapi karena Yesus sudah melalui mati dan Dia melalui bangkit juga dan hidup untuk selama-lamanya, sehingga saudara dan saya juga melalui itu dan hidup selama-lamanya. Bersukacita katakan amin. Bersukacita katakan yes. Mazmur 103 ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jangan batasi. Ingat, kalau kita baca sekedarnya berkuasa atas segala sesuatu mungkin ya biasa.
Tapi kalau coba saudara terjemahkan segala sesuatu itu apa? Kesehatan saudarakah? Keuangan saudarakah? Apalagi pengelolaannya termasuk di dalamnya? Apalagi? Masa depan anak-anak saudara? Sekolah anak-anak saudara? Sebutkan, itu bagian daripada segala sesuatu. Jangan batasi hanya kalau saudara sedang sakit. Jangan batasi kalau saudara sedang mengalami kesulitan. Tetapi pada saat saudara dalam keadaan yang baik-baik pun, ingat, masih ada masa depan saudara di depan sana. Dan itu pun Tuhan berkuasa atas masa depan saudara, termasuk saya, termasuk kita semua di tempat ini, termasuk yang ada di rumah. Yang mengerti dan setuju dengan saya katakan amin. Itu artinya saudara sudah mengerti secara keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong pada saat saudara merasakan sesuatu. Dikatakan juga Yesus menang atas maut. Baca dengan suara yang keras Filipi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Oh, belum keluar. Oke, coba ditayangkan. Filipi 3 ayat 10. Ya, 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana serupa dengan Dia dalam apa? Kematiannya. Lanjut langsung Roma 6 ayat 5. Ya, 1, 2, 3. Sebab kita juga yes, yang bersuka cita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi jangan ragu masalah keadaan apapun, segala sesuatu dalam keadaan apapun, jangan ragu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang penting itu bukan keadaannya, yang penting itu bersama dengan siapa. Ayat ini menjelaskan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara sama dengan kematiannya, tetapi ingat, sama juga dengan kebangkitannya. Jadi nggak penting masalah apa keadaannya, tetapi sama siapa. Itu menjadi penting. Dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, ujungnya pasti baik, ujungnya pasti selamat, ujungnya pasti hidup, ujungnya pasti bersuka cita, ujungnya surga. Yang percaya katakan amin. Dikatakan Tuhan berkuasa, menang atas maut, bangkit dan hidup, diberikan kepada kita. Ini konsepnya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan berkuasa, menang atas maut, kemudian bangkit dan hidup, dan hidupnya diberikan kepada saudara-saudara dan saya. Jadi makna penting yang pertama adalah Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Jangan pernah batasi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Termasuk hari ini kita menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas gereja kita. Setahun lebih saya tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu Saudara, sekalipun masih terbatas ini ya. Lebih Bapak Ibu, saudara bisa merasakan bagaimana kurang nyamannya dalam tanda kutip ya, kurang nyamannya karena tidak terbiasa ibadah secara online, belum lagi ada sibuk sana sini, nggak bisa konsentrasi penuh. Memang tetap ada bedanya, saya harus akui. Ya, kita harus akui, hamba Tuhan juga mengakui akan hal itu. Tetap ada bedanya, ya, antara online dengan onsite, ya, sekalipun ada live streaming, ya, tetap ada beda. Makanya kita terus berusaha supaya ke depan kita bisa terus melakukan ibadah onsite. Nanti akan ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan kepada jemaat. Baik, itu yang pertama, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Masuk kita yang kedua, Lukas 24 ayat 6. Lukas 24 ayat yang ke-6. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah ketika ia masih 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saya garis bawahi ada 2 di sana, penggalan kalimat ya, penggalan kalimat. Yang pertama, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Jadi kata ingat menjadi penekanan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Kita diingatkan. Nah, ini yang ketiga kata ingat ya. Bahwa kita harus betul-betul mengingat perkataan firman Tuhan. Perkataan Yesus, perkataan Tuhan. Bagaimana supaya saudara ingat? Tentu saudara sering berkomunikasi. Sering saudara membaca.
Kalau saudara sedang berdialog dengan satu orang dengan yang lainnya, semakin sering saudara akan saudara semakin mudah mengingat apa yang dikatakannya. Makanya kalau dalam kelas-kelas motivasi yang kita lihat di luar sana, ya, tidak jelek, itu bagus. Mereka memasukkan kata-kata berulang-ulang. Satu pesan yang memotivasi berulang-ulang. Supaya apa? Supaya pesertanya pada saat keluar ingat kata-kata yang disampaikan motivator. Ini contoh. Kalau saudara lihat berita tentang tabrakan, misalkan ya, tabrakan. Nanti akan disampaikan kepada sang penyiar berita tentang kata tabrakannya terus. Supaya sampai kepada pemirsa tentang pesan berita mengenai apa tadi? Tabrakan. Ini contoh. Protokol kesehatan, pemerintah terus menyampaikan protokol kesehatan, caranya begini, 1M, pertama 3M, 3M jadi 4M, 4M tambah 5M sekarang, sudah. Apa saja saya nggak tahu, pokoknya M semua depannya. Ya. Artinya berulang-ulang supaya saudara mengikuti, kita semua, saya juga mengikuti protokol kesehatan itu, termasuk pada saat kita masuk tadi, diulang lagi supaya saudara teringat dan melakukannya. Tadi murid-murid, ingatlah apa yang dikatakan Yesus. Kalau saudara sering membaca firman Tuhan, saya sangat yakin dan percaya saudara pasti ingat perkataan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu berisi tentang janji. Kalau saudara janji, apalagi di janji Tuhan, yang mana janjinya adalah ya dan amin. Apa artinya ya dan amin? Pasti digenapi. Katakan bersama-sama, pasti digenapi. Katakan pasti digenapi. Kalau saudara pegang janji yang pasti digenapi, saudara akan tenang berjalan. Tenang. Ada masalah, pasti minimal yang pertama saudara tenang dulu. Tidak kacau, tidak gugup, tidak gelisah, tidak drop, tidak depresi. Kenapa? Saudara pegang janji firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Jangan ragu dan jangan bimbang akan janji firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1, ayo coba dibuka. Ini ayat favorit saya juga ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, tangan kanannya diangkat. Yuk, tangan kanannya diangkat. Yuk, taruh di dada. Taruh dada dan katakan demikian 1 2 3. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tetapi dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan 3. Iya. Dan yang tidak lawi daunnya lebih keras. Apa saja yang diperbuatnya apa? Satu kali lagi, apa saja yang diperbuatnya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ingatkan kembali, saya refresh kembali. Kata arti berhasil ditulis dalam King James Version, ditulis begini. And whatsoever he doeth shall prosper. Apa saja yang diperbuatnya prosper. Bahasa aslinya supaya lebih jelas. Bahasa aslinya ditulis dengan salah, ya. Push forward, saudara akan didorong sedemikian rupa apa-apa untuk melayani Tuhan. Ya, didorong lagi maju. Sampai di sini mengerti, katakan amin. Kedua, ada kata break out. Saudara, tidak ada kata jalan buntu dalam Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Jadi pun apapun keadaan saudara, kata berhasil mengandung kata break out. Jadi kalau ada halangannya, ada rintangannya, bahkan ada jalan buntu, akan ditembus, dijebol, diterobos. Yang bersukacita katakan amin. Yang ketiga dikatakan be profitable. Ini bagi yang pengusaha, punya toko, punya dagangan apapun. Rumus profitnya sederhana. Matematikanya pasti ada, tentu. Tapi sebelum semua itu dirancang, ingat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dulu. Baca, renungkan, lakukan. Maka saudara akan menerima yang namanya profit. Yang mengerti katakan amin. Beruntung kemanapun saudara. Berdagang di pojok beruntung, berdagang di tengah beruntung, berdagang di ujung sana lagi beruntung. Tetap kemana-mana pun beruntung. Itu dulu kuncinya. Sampai di sini mengerti boleh katakan amin. Bersukacita katakan amin. Yang terakhir baru dikatakan prosperous. Prosperous artinya berlimpah-limpah, berkelimpahan. Jadi jangan berbicara hanya, oh kok saya nggak diberkati Tuhan ya, kok saya belum merasakan kelimpahannya. Ini rumusnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Dan itu prosesnya akan terjadi yang namanya akselerasi, percepatan. Saya percaya setelah kita mengerti akan hal ini, saudara mulai kembali lagi melakukannya, mulai semangat lagi baca firman Tuhan, mulai mengingat-ingat perkataan Tuhan Yesus, karena janjinya ya dan amin, maka hidup saudara, hidup kita semua menjadi berhasil. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 3. Kita konsep ibadahnya sekarang hanya sebentar ya, jadi saudara fokus di waktu yang singkat ini. Ya, 1 Petrus bersama-sama, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? Satu hidup yang penuh pengharapan. Coba lihat kanan kirinya, lihat dulu, tengok wajah-wajah yang penuh berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Lihat dulu. Gak bisa senyum gak apa-apa ya. Gak bisa senyum. Saya lihat tahu mata dari matanya saya kayaknya senyum ini ya, sudah oke ya. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Jadi kita dilahirkan kembali setelah mati, dilahirkan kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya bangkit tapi diberi hidup. Tidak cukup diberi hidup, bukan sekedar napas, makan, tidur. Enggak. Tapi diberi pengharapan supaya saudara bisa berkarya, bisa berkontribusi untuk karya, melayani Tuhan, menjadi saksi kemanapun saudara berada. Kisah 4 ayat 33, baca dengan suara yang keras, Kisah 4 ayat 33, ya tunggu di layar. Kisah para Rasul 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, apa? Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, prosper. Kasih karunia-Nya melimpah-limpah. Bagaimana caranya? Mereka bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat tadi, yang pertama bicara apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama bicara apa? Tuhan berkuasa. Katakan kuasa. Yang kedua bicara apa? Ayo. Janji. Bicara janjinya ya dan amin. Pertama bicara apa? Kuasa. Yang kedua bicara janji. Nah yang ketiga bicara bagi semua orang. Kuasa, janji firman Tuhan bagi semua orang. Jadi kebangkitan Yesus bukan eksklusif. Kebangkitan Yesus untuk semua orang yang mau percaya kepadanya, terima dia sebagai juru selamat, diselamatkan. Yang bersuka cita katakan amin. Oleh karena itu kita bagian orang-orang yang juga tidak eksklusif. Jadi kita keluar ke sana, keluar ke dunia supaya apa? Menyampaikan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang mau bersaksi katakan amin. Melalui pekerjaan saudara, melalui karya saudara, melalui tutur kata saudara, melalui sikap saudara, melalui integritas saudara, saudara sedang bersaksi. Melalui cara saudara mendidik anak, melalui saudara bekerja, melalui saudara menyetir mobil, melalui saudara mengendarai motor, saudara sedang bersaksi. Yang mengerti katakan amin. Yang mau bersaksi katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayat terakhir. Tadi poin terakhir, ini ayat terakhir. 1 Korintus 1 ayat 18. Ya. 1, 2, 3. Setiap pemberitaan tentang salib kurang kompak. 1, 2, 3. Sebab tetapi adalah tangannya taruh dada, tepat di hati kita, rasakan ya. Bagi kita 1, 2, 3, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi suntikan kekuatan kita, suntikan kekuatan saudara dan saya terletak di dalam firman-Nya yang berisi tentang berita keselamatan. Jadi kalau saudara lemah, simple, oke, ingat Tuhan Yesus betul, pasti. Tetapi ingat bagaimana dia menjadi juru selamat kita. Nah itu, pasti saudara, wah yes, langsung disuntik saudara, bukan vaksin lagi nih, kekuatan Allah. Ces, ya. Enggak cuma 2 kali, setiap hari saudara disuntik kekuatan Allah. Makanya anak-anak Tuhan yang memang bergaul erat dengan Tuhan,
jalannya pun beda. Tegap, penuh percaya diri, punya kekuatan sesuatu yang di dalamnya yang siap untuk keluar, untuk meledak dalam arti untuk berkarya, untuk berkontribusi, untuk melayani Tuhan dengan maksimal, untuk bekerja dengan maksimal. Yang mengerti katakan amin. Yang bersukacita punya kekuatan Allah katakan amin. Terima Yesus, terima kebangkitannya, diselamatkan, ini konsepnya ya. Kemudian bersaksi, sampai di situ, bersaksi lagi, terus sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya langsung undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan tutup dalam doa firman Tuhan dan kita langsung berdoa untuk perjamuan kudus. Siapkan hati saudara, ambil saat teduh, renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Arti penting Paskah, berbicara yang pertama tentang kuasa, katakan kuasa. Yang kedua berbicara tentang janji, katakan janji. Dan yang ketiga berbicara tentang bagi semua orang, katakan bagi semua orang. Ambil saat teduh sejenak, semuanya boleh tutup mata, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Biarlah makna penting ini, arti penting ini terus meresap dalam hati pikiran kita, di dalam roh kita, supaya kita semakin kuat hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Biar kami terus diurapi, biar arti penting ini terus masuk dalam hati kami, tertanam, terpatri dalam hati kami, sehingga kami terus disegarkan oleh kekuatan Allah. Di mana kami menghadapi masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini, tapi kami yakin, kami percaya bersama dengan Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Urapi kami semua Tuhan, mampukan kami untuk melangkah di hari yang ke depan ini. Kami punya arti penting Paskah dalam hidup kami. Kuasamu tak terbatas, janjimu ya dan amin. Dan kami mau bersaksi tentang Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Basuh kami dengan darah Yesus Kristus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Minta ampun di hadapan Tuhan. Mari masing-masing pribadi minta pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Oh ralabayasya, ampuni kami. Sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan. Orang tua, suami, istri, anak-anak, minta pengampunan dari Tuhan. Kalau ada dosa yang masih belum dibereskan, bereskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan para pelayan perjamuan. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus, sucikan dan ubahkan daku, ku dijadikan darah-Mu, darah-Mu Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti setinggi-tingginya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan setinggi-tingginya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari dasar hatimu katakan terima kasih. Jangan ada yang diam Bapak Ibu, termasuk yang ada di rumah. Jangan ada yang diam. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur, bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes, yes. Mari angkat kedua tanganmu. Bersyukur kami boleh masuk dalam ibadah dan perjamuan kudus, bahkan menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sedang mengalir di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah umat-Mu Tuhan. Kami percaya segala sakit penyakit sudah disingkirkan dan umat-Mu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Lemah pasti dikuatkan, berbeban berat diangkat, diberi kelegaan, jalan buntu diterobos dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan kepadamu dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, bersukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sebentar Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Persiapkan setiap kita untuk bersama-sama kita memberikan persembahan persepuluhan kita di minggu pertama di bulan April ini. Yang di rumah juga bisa lakukan, juga melalui transfer bisa ya. Saudara simpan nomor rekening BCA kita atas nama GBI Lenteng Agung ya. Jelas di sana. Yang ada di tempat ini boleh silakan kita semuanya bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Setelah itu saudara boleh maju, tentu tidak perlu buru-buru. Jaga jarak ya, sebelah kiri dulu, kiri saya dulu mungkin, nanti setelah itu boleh kembali, setelah itu sebelah kanan. Setelah itu saudara persiapkan hati, pikiran, hidup saudara, terima berkat Tuhan. Kita selesai ibadah. Baik, angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mari semuanya berdiri, semuanya berdiri. Kita berdoa, semuanya berdiri, kita berdoa. Ya.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih sembahan persepuluhan kami. Kami percaya tingkap-tingkap langit sedang terbuka. Memberkati setiap kami, memberkati umat-Mu. Yang sekolah, yang bekerja, yang pengusaha, yang melayani Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap memberi persembahan persepuluhan. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, termasuk yang ada di rumah-rumah. Bapak Saudara kasih Tuhan, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan dan terus on fire, sama-sama katakan Amin. Sungguh besar